Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adinda Syarani Kaduri, NIM 1914020040. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu yang dimaksud dengan pengukuran atau measurement adalah membandingkan hasil pengamatan dengan karakteristiknya. Pengukuran dinyatakan sebagai proses penetapan angka individu atau karakteristiknya sesuai dengan aturan tertentu. Sedangkan penilaian atau assessment merupakan penafsiran dari data hasil pengukuran yang sesuai dengan kriteria atau aturan tertentu. Sedangkan tes adalah proses atau prosedur yang sistematis berupa pertanyaan atau latihan yang harus dijawab oleh testi untuk menghasilkan nilai yang mencerminkan tingkah laku serta prestasinya. Hubungan antara ketiganya yaitu yang pertama, pengukuran sebagai atribut pada suatu objek yang bersifat kuantitatif. Oleh karena itu, pengukuran memerlukan yang namanya instrumen pengukuran. Kemudian yang kedua, penilaian. Penilaian merupakan hasil yang diolah dan hasil dari pengukuran yang diolah dan diberi makna sehingga memperoleh informasi yang berguna untuk evaluasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu tes. Tes ini merupakan alat untuk memberi angka pada objek yang akan kita ukur. Nah, seperti di catatan saya ini, proses pengukuran, penilaian, evaluasi, dan tes merupakan suatu kegiatan atau proses yang bersifat hierarkis. Artinya, kegiatan ini dilakukan secara berurutan dan berjenjang, yaitu dimulai dari proses pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi. Sedangkan proses pengujian atau tes ini merupakan bagian dari pengukuran yang dilanjutkan oleh kegiatan penilaian. Selanjutnya yaitu definisi takwim atau evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Evaluasi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang secara keseluruhannya itu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar. Evaluasi itu sendiri merupakan sebagai alat ukur atau proses untuk mengetahui pencapaian keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam proses bahan ajar atau materi-materi yang telah disampaikan, sehingga dengan adanya evaluasi maka tujuan dari pembelajaran akan terlihat secara akurat dan meyakinkan. Nomor 2 yaitu tujuan daripada evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan umum, seperti yang sudah saya ringkas, bahwasannya tujuan umum itu terbagi menjadi 2, yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan dan taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, untuk mengukur dan menilai sejauh mana efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah ditetapkan atau dilaksanakan oleh pendidik. Kemudian yang kedua itu tujuan khusus. Tujuan khusus pun ada 2. Yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh proses pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu sasaran atau objek daripada evaluasi. Sasaran merupakan segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena evaluasi membutuhkan informasi tentang sesuatu tersebut. Nah, objek evaluasi ini meliputi input, transformasi, output, dan outcome. Input merupakan komponen berupa masukan. Evaluasi input seperti evaluasi terhadap peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum atau program, serta input lingkungannya. Evaluasi input merupakan bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi sekolah. Salah satunya adalah calon siswa, dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan, kepribadian, sikap-sikap, serta intelijensi. Kemudian yang kedua itu transformasi.
Unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain kurikulum atau materi, metode dan cara penilaian, sarana pendidikan atau medianya, kemudian sistem administrasi dan guru serta personal lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu output. Input evaluasi output terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepencapaian atau keberhasilan prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Kemudian yang terakhir yaitu outcome. Evaluasi outcome menurut Rossi dan Freeman adalah evaluasi yang mengukur taraf atau tingkat ketercapaian sebuah program dalam menyebabkan perubahan seseorang dalam kehidupan yang selanjutnya. Outcome ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah sistem atau proses pendidikan yang telah dilakukan oleh seseorang dalam sekolah atau institusi tertentu, yang dititikberatkan pada tingkat keberhasilan outcome dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar. Seperti yang ada di catatan saya, bahwasannya prinsip-prinsip hasil belajar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip umum dan yang kedua, prinsip khusus. Nah, prinsip umum ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, valid. Valid merupakan evaluasi tersebut harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya. Kemudian, yang kedua, berorientasi kepada kompetisi. Evaluasi harus memiliki pencapaian kompetisi peserta didik sesuai dengan seperangkap pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang terefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kemudian yang ketiga yaitu berkelanjutan. Evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dan dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan peserta didik, sehingga kegiatan dan unjuk kerja peserta didik dapat dipantau melalui pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu menyeluruh. Menyeluruh yang mencakup seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta berdasarkan pada strategi dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti hasil belajar peserta didik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, yang kelima yaitu bermakna. Evaluasi diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian, yang keenam, adil dan objektif. Evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan dan objektivitas peserta didik tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang, etnis, budaya, dan berbagai hal yang memberikan kontribusi pada pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, terbuka. Evaluasi hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedelapan, ikhlas. Ikhlas ialah keberhasilan niat atau hati guru bahwa ia melakukan evaluasi itu dalam rangka efisiensi tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian yang kesembilan, praktis. Praktis berarti mudah dimengerti dan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu dicatat dan akurat. Hasil dari setiap evaluasi peserta didik harus secara sistematis dan komprehensif dicatat dan disimpan sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan. Kemudian, yang kedua yaitu prinsip khususnya. Prinsip khusus ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas adalah kesesuaian pengetahuan dengan objek yang diketahui. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Prinsip ini berarti kegiatan evaluasi dalam pendidikan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan proses yang telah direncanakan dengan akurat. Kemudian yang ketiga, prinsip integralitas. Evaluasi
Peserta didik yang akurat dan sempurna adalah evaluasi berkenaan dengan seluruh aspek kompetisi peserta didik, yakni kompetisi kognitifnya, yaitu pengetahuan, ingatan, pemahaman, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, prinsip kontrolitas. Evaluasi ini digunakan sebagai media atau cara untuk melaksanakan pengawasan terhadap proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu prinsip pengembangan. Hasil-hasil evaluasi pada suatu sekolah kegiatannya merupakan sekumpulan data dan informasi tentang proses dan hasil belajar mengajar. Selanjutnya, nomor 3 yaitu yang dimaksud dengan tes bahasa serta sasaran tes bahasa. Yang dimaksud dengan tes bahasa adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan bahasa. Nah, sasaran tes bahasa itu sendiri ada 2. Yang saya tahu, yang pertama itu kemampuan berbahasa dan yang kedua yaitu komponen bahasa. Kemampuan bahasa ini meliputi kemampuan menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Kemudian komponen bahasa ini meliputi bunyi bahasa, kosakata, serta tata bahasa. Selanjutnya yaitu soal nomor 4 yang mana pendekatan terhadap bahasa menentukan pendekatan pembelajaran bahasa dan pendekatan pembelajaran bahasa menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan tesnya. Nah, di sini pendekatan terhadap bahasa itu sendiri harus sekali kita lakukan, apalagi oleh seorang pendidik, karena untuk mengetahui bagaimana hasil dari ketercapaian tingkat keberhasilan peserta didiknya. Jadi dapat dikatakan bahwasannya tes bahasa erat kaitannya dengan kemampuan berbahasa, bukan pengetahuan tentang bahasa. Dalam ilmu bahasa struktural, bahasa dianggap terdiri dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu bunyi, bahasa, kosakata, serta tata bahasa. Ini merupakan bagian dari kemampuan berbahasa. Oleh karena itu, dengan melakukan pendekatan terhadap bahasa, dengan mempelajari komponen-komponen bahasa, kemampuan berbahasa, ini bisa melatih pembelajaran terhadap peserta didik. Dengan begitu, pada saat penyelenggaraan tes nanti bisa diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan peserta didik selama proses belajar mengajar. Kemudian, pendekatan tes bahasa itu ada 5. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini merupakan melaksanakan tes bahasa tidak menuntut kemampuan khusus dalam bidang tes bahasa. Siapapun bisa mengajarkan bahasa, dianggap mampu melaksanakan tes bahasa. Penilaian terhadap siswa ditentukan oleh pendapat pengajar dengan segala unsur subjektifnya. Maksudnya di sini yaitu siapa saja yang mengerti tentang bahasa, dia bisa mengajar bahasa. Bukan hanya yang ahli bahasa saja yang dapat mengajar bahasa. Orang yang bisa belajar bahasa juga bisa mengajarkan bahasa kepada orang lain. Itu merupakan pendekatan tradisional. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan diskret. Pendekatan diskret yaitu suatu pendekatan tes yang hanya menekankan pada satu aspek kebahasaan. Contohnya, tata bahasa pada satu waktu. Tes diskret merupakan tes atomistik atau mengukur butir-butir spesifik, misalnya tata bahasa, bunyi, dan kosakata yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan penggunaan bahasa nyata. Nah, pendekatan diskret ini memiliki kelebihan serta kelemahan. Kelebihannya, dengan mudah tes ini dapat disusun untuk mengukur berbagai jenis butir. Kemudian, yang kedua, dapat dengan mudah diproses secara statistik. Nah, sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, mengisolasi unsur-unsur bahasa. Kemudian yang kedua, pembelajar terpaksa memproses sampel bahasa yang lepas dari konteks. Dan yang terakhir,
hubungan antara butir yang diteskan dan bahasa pada umumnya, serta antara butir tes dan konteks ekstralinguistik menurut desain tidak relevan terhadap performasi pembelajaran. Nah, contoh daripada pendekatan diskret ini yaitu tes menyimak, tes kosakata, dan tes bentukan kata atau sorof. Kemudian yang ketiga ada pendekatan integratif. Pendekatan integratif merupakan koreksi terhadap kelemahan yang terdapat dalam teks diskret, mengandalkan penggunaan bahasa dalam konteksnya yang besarnya beragam. Contohnya, penyusun kalimat, menafsirkan wacana singkat yang dibaca atau didengar, memahami bacaan yang dibaca atau didengar, dan menyusun sebuah alinea berdasarkan kalimat-kalimat yang disediakan. Kemudian yang keempat ada pendekatan pragmatik. Tes pragmatik ini muncul sebagai reaksi keras atau tes diskret yang memiliki banyak kelemahan. Tes pragmatik sama dengan tes komunikatif. Nah, bentuk tes bahasa pragmatik ini ada beberapa. Yang pertama yaitu dikte, yang kedua tes clause, yang ketiga pemahaman parafrase, yang keempat jawaban, yang kelima wawancara, yang keenam menulis, ketujuh bercerita, dan kedelapan terjemahan. Kemudian yang terakhir ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Ciri utama pendekatan komunikatif adalah adanya dua kegiatan yang saling berkaitan erat, yakni adanya kegiatan komunikasi dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya interaksi satu sama lain. Baiklah, selanjutnya yaitu soal kelima. Jenis-jenis tes bahasa terdapat 10, tetapi yang dijelaskan hanya 5 saja. Dan saya pilih yang pertama yaitu tahapan waktu penyelenggaraan. Tahapan waktu penyelenggaraan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tes masuk, yang kedua tes formatif, dan yang ketiga tes sumatif. Tes masuk ini diselenggarakan sebelum dan menjelang suatu program pengajaran bahasa dimulai. Tujuannya untuk menentukan apakah seorang calon ini dapat diterima sebagai peserta atau tidak dengan kemampuan bahasa yang telah dipersyaratkan. Contohnya, ketika saya ingin masuk ke sekolah, nah itu pasti ada tes sebelum masuk sekolah. Nah, dari situ bisa diketahui nanti apakah kemampuan bahasa saya ini sudah mencapai syarat atau belum sebagai calon dari peserta atau dari siswa untuk sekolah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tes formatif. Tes formatif diselenggarakan pada saat suatu program pengajaran bahasa sedang berlangsung. Contohnya seperti seorang pendidik melakukan kuis terhadap peserta didiknya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini dilakukan karena untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mengetahui atau memahami pembelajaran bahasa yang dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu tes sumatif. Tes sumatif ini diselenggarakan pada akhir pengajaran atau menjelang akhir pengajaran bahasa. Ini biasanya dilakukan contohnya seperti ujian akhir semester. Pada ujian akhir semester, semua pembelajaran dilakukan satu semester ini dipaparkan dalam satu tes, dan dari tes tersebut bisa diketahui atau dilihat nilainya apakah peserta didik tersebut telah mencapai tingkat keberhasilannya atau belum selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada cara mengerjakan. Cara mengerjakan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama tes tertulis dan yang kedua tes lisan. Tes tertulis ini baik soal maupun jawaban dilakukan secara tulis. Contohnya seperti mengerjakan soal esai atau mengerjakan soal ganda. Nah, untuk tes lisan ini, baik pertanyaan maupun jawaban dilakukan secara lisan dengan hubungannya dengan kemampuan berbahasa. Nah, contohnya seperti yang sedang saya lakukan ini, menjawab pertanyaan ujian tengah semester dengan membuat video. Ini merupakan tes lisan yang dilakukan secara tidak langsung.
Kalau secara langsung kan face to face. Nah, kalau ini secara tidak langsung. Nanti video ini akan dikirimkan kepada pendidik saya atau dosen saya. Dengan begitu, yang saya lakukan ini merupakan salah satu tes lisan. Nah, kemudian yang ketiga ada jumlah peserta. Tes hasil belajar ditinjau berdasarkan jumlah peserta didiknya terbagi menjadi dua, yaitu tes individual dan tes kelompok. Tes individual ini merupakan tes di mana tester hanya berhadapan dengan seorang peserta didik saja. Contohnya seperti tes lisan yang diadakan oleh guru dan muridnya saja, oleh muridnya satu persatu. Seperti misalnya tes hafalan, si A maju ke depan menghadap guru, terus dilanjutkan oleh si B yang maju ke depan berhadapan dengan guru. Itu merupakan tes individual. Sedangkan tes kelompok adalah tes di mana guru berhadapan dengan lebih dari satu orang atau lebih dari satu testi. Ini berarti dalam satu kelas, guru ini melakukan tes kepada semua yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian yang ketiga ini ada bentuk jawaban. Bentuk jawaban ini terbagi menjadi tiga, yaitu tes perbuatan atau performance test, dan yang kedua tes lisan, dan yang ketiga tes tertulis. Tes perbuatan atau performance test merupakan tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Kemudian tes lisan merupakan sekumpulan item pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara terencana atau diberikan oleh seorang guru kepada para siswanya tanpa media tulis. Kemudian tes tertulis sering disebut pencil test atau paper test. Tes ini menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Sudah jelas berarti tes tertulis ini jawabannya harus berupa tulisan. Nah, sedangkan tes lisan tadi jawabannya harus berupa pemaparan atau presentasi kepada gurunya. Sedangkan tes perbuatan ini seperti contohnya praktek, misalnya praktek menanam pohon mangga dengan menggunakan stek, dengan menggunakan teknik stek, nah atau cangkok. Jadi tes perbuatan ini ada bentuknya, ada wujudnya. Kemudian yang terakhir yaitu cara penilaian. Cara penilaian ini ada dua. Yang pertama tes subjektif dan yang kedua tes objektif. Tes subjektif adalah tes yang penilaian atau pemberian skor terhadap jawaban dipengaruhi oleh kesan dan pendapat pribadi penilai. Sedangkan objektif adalah penilaian terhadap jawaban tidak terpengaruh oleh kesan dan pendapat pribadi penilai. Contoh dari tes objektif adalah tes menjodohkan, tes benar atau salah, dan tes pilihan ganda. Sedangkan bentuk tes daripada tes subjektif ini contohnya adalah tes esai. Karena biasanya kalau tes esai ini menurut pendapat kita masing-masing atau yang sudah dipelajari. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.